Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut masuk ke sosmed atau ke YouTube saya. Jadi yang mana mereka bertanya, Bang atau Mas atau Pak, kenapa sekarang pelayaran kok cari kerjanya sangat sulit, dan kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan meminta jaminan. Dan inilah yang akan saya bahas tentang perkembangan seputar kerja di atas kapal. Oke, yang pertama saya ingin membahas kenapa sekarang bekerja atau melamar di suatu perusahaan yang ternama atau perusahaan luar negeri yang ingin berangkat ke luar negeri begitu sulitnya untuk melamar pekerjaan. Entah apa yang membuat itu sulit, dan apa yang membuat itu memakai jaminan. Kali ini saya akan membahasnya. Yang pertama, kenapa kerja pelayaran itu sangat sulit? Yang pertama, karena semakin bertambahnya jumlah pelaut atau lulusan-lulusan pelaut yang ada di Indonesia. Dan untuk saat ini jumlah pelaut Indonesia itu sangat banyak ya. Berbeda dengan zaman dahulu waktu saya pertama kali berlayar, sangat mudah mencari kapal dan bisa berpindah-pindah ya, bergonta-ganti perusahaan yang satu dan yang ke satu. Tapi kali ini kenapa sangat sulit sekali? Yaitu yang ingin saya bahas. Yang pertama, perusahaan sekarang mengutamakan yang berpengalaman atau yang mempunyai experience. Contohnya untuk perusahaan asing, mereka menginginkan experience luar negeri dan diutamakan lagi fasih dalam berbahasa Inggris. Itulah yang membuat pelaut-pelaut Indonesia terjegal. Mereka sudah sangat sulit ya untuk mengambil sertifikat atau dokumen pelayaran yang begitu mahal, yang bisa dibilang ya tidak murah ya. Mungkin bisa ada yang jual kebun atau kendaraan segala macam. Tapi hingga detik ini mereka mencari pekerjaan sulit sekali. Bahkan kalaupun ada mereka dapat perusahaan, itu perusahaan memberikan gaji yang tidak seberapa. Mungkin lebih besar daripada buruh pabrik ya saya bilang, atau pekerja pabrik atau kantoran, atau mungkin sales ya. Mungkin lebih banyak mereka dapatkan daripada kerja di laut. Sudah mana kita kerja di kapal tuh jauh dari keluarga, kita menghadapi segala tantangan, karena di atas kapal itu banyak sekali resikonya ya. Kalaupun kita mendapatkan asiden atau kecelakaan dan mempunyai anggota fisik yang cacat, otomatis kita udah gak akan dipakai lagi. Kita akan terbuang, tersingkir, dan akan digantikan oleh pelaut-pelaut yang lain. Inilah yang membuat pelaut atau pekerjaan pelaut sekarang ini sangat sulit untuk dicari. Dan buat Anda, ini pertanyaan berikutnya lagi, buat Anda yang sudah mengambil sertifikat dan belum dapat pekerjaan, saya kasih sedikit tips buat Anda yang mana dulu pernah saya gunakan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan di satu perusahaan yang dulunya sempat berpindah-pindah perusahaan ya, tapi sekarang saya sudah menetap satu perusahaan hingga saya nanti menganggap diri saya sudah tidak ingin lagi layar atau ingin pensiun. Baik, awal mula saya bisa bekerja di kapal, saya mempunyai tekad yang kuat. Karena apa? Saya merasa yakin bahwa sertifikat yang saya miliki adalah sertifikat yang sudah diakui seluruh dunia. Di situ saya membuat CV banyak-banyak tanpa terkecuali. Saya menyebarkannya dari, kalau di sekitar Jakarta, dari Jakarta Barat hingga Jakarta Timur, dari selatan hingga ke utara. Saya mencari semua perusahaan dan saya masukkan CV saya. Setelah sore hari jam 5 kantor tutup, saya kembali ke warnet dan saya usahakan lagi mengirim CV melalui email. Dan sebelumnya saya sudah menyeleksi alamat-alamat perusahaan yang punya email, dan malam harinya sampai dari jam
setelah maghrib hingga larut malam, hingga jam 11, jam 12 saya ngirimkan email lewat dulu masih pakai warnet ya. Jadi saya kirimkan banyak-banyak. Ya alhamdulillah ada yang kecantol juga. Saya sempat berangkat, pertama kali yang bisa berangkat adalah ke Malaysia, ke Singapura, dan yang berikutnya saya ke Abu Dhabi. Nah itulah, dan selanjutnya saya akhirnya berangkat ke Jepang, Korea, dan sekitar Asia ini aja. Oke, buat kawan-kawan yang sudah memiliki ijazah atau sertifikat pelaut, tetap berusaha dan tanamkan tekad yang kuat bahwa Anda masih layak untuk dipertimbangkan agar bisa bekerja di kapal. Karena pelaut Indonesia pastinya akan ada yang pensiun di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk Anda yang belum pernah berlayar dan ingin mencoba untuk kerja di kapal, tolong, ini saya kasih garis bawah ya, tolong cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Anda sudah mengeluarkan duit atau biaya itu banyak, lalu Anda mencari kapal blank. Anda bingung nyari kapal yang mana, perusahaannya di mana, akhirnya otak-pantik, udah keluar duit banyak tapi nggak dapat pekerjaan. Karena saya dapatkan hal ini beberapa kali di Jakarta. Saya naik ojek online. Ternyata mereka adalah pelaut yang sebelumnya mempunyai sertifikat pelaut yang lengkap, saya pernah bertanya. Dan mereka putus asa karena cari kapal itu sangat sulit, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kerja ojek online. Kalau Anda sudah dapat informasi, sayang duit Anda yang Anda keluarkan sekitar lebih dari 20 juta kalau untuk sertifikat yang lengkap ya, untuk rating. Itu sayang. Coba Anda gunakan baik-baik, mungkin untuk usaha apa aja yang bermanfaat, yang setidaknya ada pemasukan hari-hari atau bulanan untuk Anda dan keluarga Anda. Oke, ikuti terus channel saya. Saya ini ingin berbagi tentang kerjaan seputar pelaut ataupun profesi saya ataupun sehari-hari saya, dan akan terus saya share. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum